Halo Sobat MC, ketemu lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan membahas terkait beberapa skenario nih terkait dengan data unit keluarga dan wanita kawin. Pertama, kita akan membahas keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, di mana berdasarkan Per 7 PJ 2025, hak dan kewajiban perpajakan kepala keluarga digabungkan dengan seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini suami ditambah dengan istri ditambah dengan anak yang belum dewasa. Nah, sehingga nanti pada saat istri bekerja sebelumnya sudah memiliki NPWP dan memilih nih untuk gabung dengan suami. Nah, artinya nanti dari sisi wajib pajak istri mengajukan permohonan nonaktif nih Sobat MC. Dan kedua, NIK istri dimasukkan ke dalam DUK suami sebagai tanggungan. Kemudian yang ketiga, seluruh penghasilan dan kredit pajak dilaporkan di SPT tahunan suami. Nah, yang terpenting nih, kalau awalnya di 1D dan 1E di suami, ternyata ketika DUK istri menjadi tanggungannya suami, nah penghasilan istri dari satu pemilik kerja itu masuk tuh Sobat MC di 1D. Lampiran 1D berdasarkan Per 11 PJ 2025 untuk SPT tahunan orang pribadi. Nah, sehingga wajib pajak dalam hal ini perlu memindahkan secara manual, yaitu di lampiran 1E bukti potong istri yang dimana bekerja di satu pemberi kerja yang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang sifatnya final. Nah, jadi nanti Sobat MC perlu untuk memindahkan bukti potong atau informasi yang Sobat MC miliki terkait dengan penghasilan istri yang semula masuk di 1E dan 1D. Nah, kemudian itu di-delete secara manual dan kemudian pindahkan penghasilan istri, dalam hal ini penghasilan bruto berdasarkan 1721A1 dari pemberi kerja. Nah, itu masukkan di lampiran L2 yang sifatnya final. Nah, namun dalam hal ini ketika Sobat MC secara teknis mau memindahkan, nah pastikan di pernyataan yaitu di SPT Induk sudah memetakan di lampiran I nomor 14. Nanti Sobat MC klik yang dimana penghasilan bersifat final. Nah, ketika Sobat MC sudah mengklik ya dari konsep SPT ataupun menggunakan Cortex Form, nah pastikan dicek kembali penghasilan yang sifatnya final dipindahkan ya dari 1D dan 1E yang semula pada saat Sobat MC membuat konsep SPT dan key in ya di Cortex System. Nah, itu di-delete terlebih dahulu dan dipindahkan secara manual, namun pastikan di pernyataan induk sudah Sobat MC klik yaitu penghasilan yang sifatnya final. Dan yang ketiga, bagaimana istri bekerja yang sebelumnya sudah memiliki yang namanya NPWP. Nah, NPWP dengan status PH, MT atau HB. Nah, dalam hal ini PH ini adalah pisah harta nih Sobat MC, atau MT memilih terpisah. Jadi kondisinya kalau PH atau MT ini posisinya adalah kedua-duanya memiliki administrasi yang terpisah. Nah, kenapa terpisah? Artinya suami dan istri melaporkan SPT dengan perhitungan pajaknya berdasarkan apa nih? Penggabungan penghasilan neto suami dan istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi ini secara proporsional. Artinya masing-masing baik suami ataupun istri nanti dihitung dulu nih secara total penghasilan netonya berapa, kemudian nanti dikurangkan dengan PTKP sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak, dan dari situlah dihitung PPh yang terutang. Nah, kemudian dari PPh yang terutang dari penghasilan yang digabung, nah nanti secara proporsional jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing baik suami maupun istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Nah, untuk HB ini karakteristiknya berbeda, yaitu bagaimana nanti pihak suami ataupun istri
masing-masing melaporkan SPT tahunannya secara terpisah. Nah, jadi seolah-olah Sobat MC ketika memiliki status yaitu hidup berpisah, nah kondisinya pihak suami maupun pihak istri melaporkan SPT tahunannya secara masing-masing. Nah, kemudian bagaimana nantinya pengertian dari PH, MT, dan HB? Mungkin Sobat MC perlu melihat nih bahwa kalau posisi pisah harta, keadaan di mana suami dan istri mengadakan perjanjian pisah harta sebelum perkawinan. Nah, pada saat perkawinan atau selama perkawinan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing memiliki dan menguasai harta serta penghasilan secara terpisah. Nah, dengan kondisi ini, istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami dengan menggunakan NPWP sendiri. Dan penghasilan masing-masing dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi itu posisi kalau Sobat MC adalah pisah harta, ya. Jadi posisikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ketika memilih untuk terpisah, maka keadaan suami dan istri memiliki perjanjian pisah harta secara sukarela memilih untuk menjalankan apa nih? Oh, hak dan kewajiban. Jadi berbeda sekali antara PH dengan MT. Kalau PH di mana sudah ada mengadakan perjanjian pisah harta, sedangkan kalau MT tidak memiliki perjanjian pisah harta, hanya menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami. Nah, dalam hal ini penghasilan neto suami dan istri tetap digabung untuk menghitung besarnya penghasilan yang terutang. Nah, dan pajak yang terutang nanti baik PH ataupun MT nanti akan diuraikan secara proporsional sesuai dengan besarnya penghasilan neto masing-masing. Nah, yang terakhir, kalau HB atau hidup berpisah berarti keadaan di mana suami dan istri hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan dan keadaan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dan kondisi ini di mana masing-masing menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara penuh dan mandiri. Nah, dalam kondisi ini tidak dilakukan penggabungan penghasilan, melainkan pajak dihitung dan dilaporkan oleh masing-masing wajib pajak, baik suami maupun istri, yang dimana seolah-olah berdiri sendiri. Mudah bukan? Tentu dengan kita memahami status atau kewajiban dari wajib pajak, dengan kita memahami skenario data unit keluarga dan kondisi dari wanita kawin, serta bisa memahami kondisi dari masing-masing wajib pajak, tentu itu akan menghasilkan informasi yang memadai. Dengan strategi yang tepat, wajib pajak perlu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sehingga pada saat memilih konsultan pajak yang tepat, wajib pajak dapat memberitahukan keadaan yang sebenarnya, sehingga administrasi perpajakan yang nantinya akan dilaporkan oleh wajib pajak melalui jasa konsultan pajak tentu akan disupervisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tentu dengan peraturan yang berlaku. Dan pastikan Sobat MC, secara administrasi ketentuan di SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Melalui MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan solusi yang tepat dan strategi yang jitu, tentunya akan memudahkan bagaimana Sobat MC mengadministrasikan mulai dari daftar, menghitung, membayar, serta melaporkan, tentu sesuai dengan peraturan terkini. Ingat, orang bijak, taat pajak, profesional, trusted advisor, carilah MC Consulting. Terima kasih.